Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Janurinda Fatmadewi, Melani Bunga Lestari, Muhammad Rifki, dan Saiful Rahman. Kami akan membacakan materi yang berjudul Pengaruh Kerajaan Maritim di Indonesia pada masa kini. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saiful Rahman. 1. Pengaruh kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha. Pengaruh kerajaan maritim Hindu-Buddha masih dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat pada masa kini. Bentuk-bentuk pengaruh tersebut tampak pada bidang-bidang berikut. A. Praktik peribadatan. 1. Upacara melasti, upacara ngaben, upacara pradaksina. B. Pertunjukan wayang. Wayang merupakan salah satu kebudayaan yang berkembang pada masa Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, pertunjukan wayang mengambil cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata. Pada masa kini, pertunjukan wayang telah mengalami perkembangan, antara lain pertunjukan wayang tidak hanya diselenggarakan di ruang terbuka, tetapi disiarkan langsung melalui radio dan televisi. C. Seni gamelan. Menurut D.L.A. Brandes, gamelan merupakan salah satu seni pertunjukan asli bangsa Indonesia. Gamelan telah berkembang di Indonesia sejak masa praksara. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha, kesenian gamelan digunakan untuk mengiringi pertunjukan tari di kerajaan-kerajaan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rifki. D. Bahasa, aksara, dan karya sastra. Perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan signifikan bagi bangsa Indonesia. Sejak kedatangan Hindu-Buddha, bangsa Indonesia mengenal sistem bahasa dan aksara. E. Candi. Candi merupakan salah satu peninggalan budaya kerajaan Hindu-Buddha. Masyarakat Indonesia yang beragama Hindu dan Buddha pada masa kini masih menggunakan candi sebagai tempat peribadatan. F. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan telah berkembang sejak masa Hindu-Buddha. Adat istiadat. 2. Pengaruh kerajaan maritim pada masa Islam. A. Adat istiadat. 1. Labuhan. Upacara labuhan merupakan tradisi peninggalan kerajaan Mataram Islam. 2. Selamatan. Tabot merupakan adat masyarakat Bengkulu, sedangkan Taubik merupakan adat masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Kedua upacara dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram kalender Hijriah untuk memperingati hari Asyura. 3. Grebek dan sekaten. Upacara grebek dan sekaten telah ada sejak kerajaan Demak dan dipopulerkan oleh Sultan Agung dari kerajaan Mataram Islam. 4. Tabot dan Taubik. Selamatan merupakan upacara pokok bagi masyarakat Jawa yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Selamatan biasanya dilakukan dengan mengundang saudara dan tetangga. Dalam upacara ini seseorang akan memimpin pembacaan doa-doa dan dilanjutkan dengan makan bersama. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Janurinda Fatmadewi. D. Tradisi ziarah dan halal bihalal. Ziarah merupakan kegiatan mengunjungi makam untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan tradisi halal bihalal merupakan tradisi masyarakat yang saling berkunjung, silaturahmi, dan saling memaafkan saat memperingati perayaan Hari Raya Idul Adha. Secara umum, halal bihalal dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan di antara umat Islam. C. Gamelan. Kosakata bahasa Melayu, Jawa, ataupun mengadopsi banyak konsep Islam. Bahasa Jawa dan Melayu mengambil dan menyerap banyak kata atau istilah dari bahasa Arab. Misalnya, wahyu, ilham, atau wali. Pengaruh bahasa Arab ini juga dapat dijumpai dalam penggunaan nama seperti Muhammad, Fatimah, Umar, dan Zahra. D. Karya sastra. Karya sastra pada zaman Islam diawali dengan perkembangan sastra sanduran di daerah Melayu dan Jawa. Sumber utamanya berasal dari karya sastra Persia dan Jawa kuno. Cara penulisan karya sastra pada zaman Islam dilakukan dalam bentuk gancaran dan tembang. Cerita yang ditulis dalam bentuk gancaran disebut hikayat, sedangkan cerita yang ditulis dalam bentuk tembang disebut syair.
Seni kaligrafi. Kaligrafi merupakan bentuk seni rupa bersifat non-figural dan ditulis menggunakan bahasa Arab yang berkembang pada masa Islam. Sifat non-figural pada kaligrafi berkaitan dengan hadis Nabi yang melarang membuat gambar atau pahatan berbentuk makhluk bernyawa. Seni arsitektur. Seni arsitektur yang dapat pengaruh Islam antara lain masjid makam dan keraton. Sementara itu, contoh makam peninggalan periode Islam antara lain kompleks makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, makam Sunan Muria, dan makam Sendang Duur di Lamongan. Selain masjid dan makam bangunan peninggalan periode Islam adalah keraton. Tata kota. Sebagian besar kota kerajaan Islam terdiri atas tempat peridatan, masjid, pasar, tempat tinggal penguasa, keraton, serta perkampungan penduduk berdasarkan status sosial ekonomi, keagamaan, kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan dan pengajaran yang terdiri sejak abad ke-5 terus berkembang hingga saat ini. Pesantren tidak hanya pelajaran agama tetapi juga ilmu umum dan teknologi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ridho. Sistem kalender. Setelah Islam masuk, masyarakat Indonesia mengenal sistem kalender Hijriah yang dihitung berdasarkan beredar bulan. Pengaruh Islam dalam sistem kalender dapat dilihat dari perkembangan sistem kalender Jawa atau Tarikh Jawa. Sistem kalender Jawa diciptakan oleh Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1043 Hijriah atau 1643 Masehi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.